Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini saya bisa menyelesaikan ulangan tengah semester mata kuliah Ulumul Hadis yang diampu oleh Babak Nur Wahid. Di sini saya akan memaparkan sebuah materi tentang klarifikasi hadis ditinjau dari berbagai aspeknya. Sebelum itu, perkenankanlah saya Imro'atin Salis Kumala dari kelas 1 Ekonomi Syariah A dengan NIM 201720122 akan memaparkan sebuah materi. Semoga dengan video kali ini bisa membantu mempermudah para teman-teman semua untuk belajar memahami tentang klarifikasi hadis ditinjau dari berbagai aspeknya. Baik, langsung saja. Adapun klasifikasi hadis ditinjau dari aspeknya itu ada 3. Yang pertama dari aspek bentuk asal, yang kedua dari aspek sumbernya, dan yang ketiga dari aspek mengikat atau tidaknya. Pertama, dilihat dari bentuk asalnya. Dari bentuk asalnya itu ada 5 pembagian. Yang pertama hadis qauli, yang kedua hadis fi'li, yang ketiga hadis takriri, yang keempat hadis sifati, dan yang terakhir atau yang kelima ialah hadis hami. Hadis qauli. Apa itu hadis qauli? Hadis qauli adalah hadis-hadis yang beliau ucapkan berkenaan dengan suatu tujuan pada berbagai kesempatan. Jadi hadis qauli ialah hadis yang Nabi Muhammad SAW itu langsung menyampaikan kepada para sahabatnya, tidak melalui perantara maupun tulisan atau yang lainnya. Yang kedua, hadis fi'li. Hadis fi'li adalah hadis yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan Nabi Muhammad SAW yang disampaikan kepada kita melalui para sahabat. Adapun hadis fi'li itu ada 2, yaitu hadis fi'li yang diiringi oleh perkataan Nabi dan hadis fi'li yang tidak diiringi dengan perkataan Nabi Muhammad SAW. Adapun yang ketiga yaitu hadis takriri. Hadis takriri adalah segala sesuatu yang muncul dari sementara sahabat yang diakui keberadaannya oleh Rasulullah SAW, baik berupa ucapan maupun perbuatan dengan cara diam tanpa pengingkaran atau persetujuan, dan keterusterangan beliau menganggapnya baik bahkan menguatkannya. Yang selanjutnya atau yang keempat yaitu hadis sifati. Hadis sifati adalah hadis yang berupa sifat atau kepribadian Nabi serta keadaan fisiknya. Hadis sifati juga biasa disebut dengan hadis ahwali. Jadi hadis sifat ini dapat dibagi menjadi 2, yaitu yang berkaitan dengan kepribadian Nabi dan yang kedua yaitu berkaitan dengan bentuk fisik Nabi Muhammad SAW. Adapun yang kelima yaitu hadis hami. Hadis hami atau sunnah hamiyah adalah hal yang dikehendaki Nabi Muhammad SAW namun belum sempat beliau kerjakan, seperti halnya puasa pada tanggal 9 Muharram sebelum dilaksanakannya puasa Asyura yang bertepatan pada tanggal 10 Muharram. Baik, setelah tadi kita mempelajari tentang klasifikasi hadis ditinjau dari bentuk asal, selanjutnya kita akan belajar klasifikasi ditinjau dari bentuk aspek sumbernya. Dari bentuk aspek sumbernya itu ada 3. Yang pertama hadis marfu, yang kedua hadis mauquf, dan yang ketiga hadis maqtu. Hadis marfu. Apa itu hadis marfu? Hadis marfu adalah berita yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan perkataan, perbuatan, sifat, dan persetujuan sekalipun syaratnya tidak bersambung atau terputus, seperti halnya hadis mursal, hadis muttasil, dan hadis munqati'. Kemudian yang kedua yaitu hadis mauquf. Adapun hadis mauquf ini hadis yang hanya disandarkan kepada para sahabat, tidak sampai kepada Rasulullah SAW. Yang selanjutnya yaitu hadis maqtu. Selanjutnya yang ketiga yaitu hadis maqtu. Apa itu hadis maqtu? Hadis maqtu yaitu sifat matan yang disandarkan kepada seorang tabi'in atau seseorang generasi selanjutnya, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun persetujuan. Hadis maqtu ini sifatnya matan, bukan sifat sanad. Jika sanad yang terputus namanya bukan maqtu, tetapi munqati. Adapun yang ketiga dari klasifikasi hadis ditinjau dari aspeknya, yaitu dari aspek mengikat atau tidaknya. Dari aspek ini ada 3. Yang pertama khususiyah, yang kedua risalah, dan yang ketiga basyariyah.
Yang pertama yaitu hadis khususiyah. Adapun contoh, misalkan hadis khususiyah yaitu diriwayatkan sebuah hadis dari Imam Bukhari bahwa seseorang sahabat sedang sholat di masjid, kemudian dipanggil oleh Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi dirinya tetap dalam sholatnya, hingga setelah selesai ia berkata kepada Nabi Muhammad SAW bahwa dirinya sedang sholat, sehingga ia tidak menjawabnya. Pun yang kedua yaitu hadis risalah. Hadis risalah adalah hadis yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam posisinya sebagai Rasul, sehingga wajib ditaati seperti halnya berita-berita tentang gaib atau ketentuan-ketentuan tentang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang terakhir atau yang ketiga yaitu hadis basyariah. Hadis basyariah adalah hadis yang disampaikan Nabi Muhammad SAW dalam posisinya sebagai manusia biasa, sehingga tidak boleh diikuti seperti halnya tentang kedokteran atau sesuatu hal yang berkaitan dengan kegiatan sehari-hari Nabi Muhammad SAW. Baik teman-teman, demikianlah tadi beberapa materi tentang klasifikasi hadis ditinjau dari aspeknya. Jika kita ulangi lagi, jadi klasifikasi hadis ditinjau dari aspeknya itu ada 3, dari aspek bentuk asal, aspek sumber, dan aspek maikat atau tingkatnya. Dan masing-masing dari 3 aspek itu dibagi lagi. Dari bentuk asalnya ada 5, ada hadis qauli, hadis fi'li, hadis takriri, hadis sifati, dan hadis hammi. Kemudian dari sumbernya itu ada 3, hadis marfu, hadis mauquf, dan hadis ma'tu. Dan yang dari terakhir ada dari sumber maikat atau tidaknya itu juga ada 3, ada hadis khususiyah, hadis risalah, dan juga hadis basyariah. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian semua, dan mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang atau materi yang masih kurang. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.